Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Dzar Al-Ghifari satu ketika pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, 'allamani 'amalan yuqarribuni ilal jannati wa yuba'iduni minan nar." Ya Rasul, ajarkan kepadaku amalan yang dapat mendekatkan aku kepada surga dan menjauhkan aku dari neraka jahanam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa kata Rasulullah? "Idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan." Kata Rasul, apabila engkau melakukan amalan-amalan buruk atau perbuatan-perbuatan buruk, fa'atbi'ha hasanatan, maka ikutilah dengan perbuatan baik. Ini jawaban pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembali Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, "Ya Rasulullah, aminal hasanati qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Ya Rasul, apakah aku mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah merupakan satu amalan kebaikan? Lalu Rasulullah menjawab, qala na'am. Ya, itu adalah suatu perbuatan kebaikan. Hiya ahsanul hasanat. Dia adalah merupakan suatu perbuatan kebaikan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan hadis ini bahwa apa yang dilakukan Abu Dzar Al-Ghifari, di mana apabila melakukan perbuatan keburukan lalu diikuti dengan perbuatan kebaikan, kemudian yang kedua mengucapkan la ilaha illallah, itu adalah merupakan amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuju ke surga dan menjauhkan dari neraka jahanam. Terkait dengan hadis ini ada sebuah kisah di mana pada saat wukuf di padang Arafah, seseorang mengambil batu untuk melontar jumroh, di mana setiap lontaran jumroh dia berdoa kepada Allah, lalu dikatakan kepada batu tersebut. Batu pertama ketika dia mau melontar, dia katakan, "Wahai batu, jadilah kau menjadi saksi atas perbuatan amalanku pada hari ini." Kemudian dilontarkan kepada jumratul. Kemudian batu kedua sama juga, "Wahai batu, jadilah engkau saksi di hadapan Allah nanti akan amalan-amalan yang sudah aku lakukan." Begitu selesai melontar jumroh, pulang, lalu orang ini bermimpi. Ketika bermimpi, dalam mimpinya terjadi kiamat, lalu dia diadili di pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ringkas cerita, begitu diadil, ditimbang-timbang antara amal baik dan amal buruk, ternyata amal buruknya
lebih. Karena amal buruknya lebih, maka oleh karena itu orang ini diseret masuk ke dalam neraka jahanam. Tapi anehnya 7 pintu neraka jahanam itu semuanya tertutup oleh batu yang sangat besar. Ketika malaikat mau memasukkannya dan menyingkirkan batu itu tidak mau bergeser sedikit pun. Pintu pertama tidak bisa, lalu pindah ke pintu kedua juga demikian. Mau membuka pintu neraka jahanam untuk memasukkan orang ini ke neraka jahanam pun tidak bisa. Karena dihalangi oleh batu besar tersebut. Lalu malaikat minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, batu-batu tersebut sudah menjadi saksi di hadapanku bahwa orang yang mau dimasukkan ke dalam neraka jahanam tersebut ternyata sudah melakukan amalan-amalan kebajikan, sehingga batu tersebut dapat menghalanginya untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Lalu apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Masukkan orang itu ke dalam surgaku. Akhirnya orang tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini ada sinkronisasi antara hadis yang dibuat, yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari dalam kisahnya tadi adalah setiap amalan-amalan yang kita lakukan, jangan lupa persaksikanlah amalan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apapun yang kita lakukan, insya Allah pasti akan menjadi saksi di hadapan Allah, dan saksi-saksi itulah yang akan menghantarkan kita dan akan membantu, mempermudah kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun benda di atas dunia ini, apakah tasbih yang kita pegang, jadikanlah dan mohonlah kepada Allah agar tasbih itu menjadi saksi di hadapan Allah. Sejadah tempat sholat kita, mintalah kepada Allah agar dia bersaksi di hadapan Allah. Apapun yang kita lakukan, mintalah kepada Allah agar semua yang kita lakukan menjadi saksi di hadapan Allah, agar kita dipermudahkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.